Meskipun anak ini baru saja berusia 1 tahun, namun di seluruh India tidak ada yang berani mengganggunya, karena ayahnya membunuh puluhan ribu orang dengan tangan kosong. Hari itu, ayah bayi tersebut sedang menyusuinya di dalam mobil. Tiba-tiba sekelompok berandalan membuat onar setelah minum minuman keras. Bayi yang ketakutan itu menangis. Bahkan lelaki tua di kursi depan pun tidak tahan. Ia pun menegur para pemabuk itu. Tanpa diduga, dia ditendang keluar oleh seorang pria yang kuat. Pria itu sedang memegang bayinya dan tidak ingin membuat masalah. Ia tidak menyangka para pemabuk ini akan melampaui batas. Mereka mengarahkan botol minuman keras itu ke arah wajah bayi itu. Pria itu menahan amarah di dalam hatinya dan hanya ingin menenangkan keadaan. Tapi para pemabuk itu semakin agresif. Tapi siapa tahu detik berikutnya, sang ayah menendang mereka hingga keluar dari bus. Untungnya, pengemudi mengerem tepat waktu. Jika tidak, orang-orang mabuk itu akan terlindas oleh bus. Pria itu ingin bangkit dan pergi. Di luar dugaan, orang-orang itu tidak takut mati dan menghalangi jalannya. Lalu, ia membuat orang kaget dengan memecahkan botol dengan tangan kosong. Jika bukan karena bayi dalam pelukannya, pria pemabuk yang menghalangi jalannya itu diperkirakan tewas di tempat. Nama pria itu adalah Dharma. Dia adalah seorang ayah yang super. Agar ia bisa memberi makan bayinya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Hari-hari yang tenang, tiba-tiba hancur pada suatu pagi. Beberapa orang menyerbu masuk ke dalam rumah majikan Dharma, menghancurkan beberapa mobil mewah. Namun ternyata putri sulung majikannya keluar, bermain dan meminum alkohol bersama teman-temannya hingga larut malam. Dia juga mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak saudara laki-laki bos geng berandal setempat. Dan ketika sang ayah mengetahui hal itu, jangan sampai ia muncul di hadapan geng berandal itu, karena mereka bisa kejam, dan ia tidak ingin terjadi sesuatu pada putrinya. Tepat ketika ayah tua itu datang untuk meminta maaf atas nama putrinya, Dharma tiba-tiba muncul, dan mengakui bahwa dia yang mengendarai mobil tadi malam. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya pukulan telak ke kepala Dharma. Lalu orang itu menumpahkan semua kemarahannya ke Dharma, memukulnya terus-menerus. Dharma tidak melawan. Lagi pula, merekalah yang pertama kali menabrak orang dengan mobilnya. Dan demi menyelamatkan keselamatan putri sulung majikannya, Dharma dipukuli sampai pukul 6 sore. Setelah melampiaskan amarahnya, bos geng berandal itu pun mengucapkan kata-kata kasar. Jika terjadi sesuatu pada adiknya, ia akan melakukan sesuatu lebih daripada ini. Setelah kejadian itu, putri sulung majikannya terpesona dengan kejantanan Dharma. Sang adik bos berandal terbaring di ranjang rumah sakit. Ia menyadari bahwa Dharma melindungi putri sulung majikannya. Dan dia sangat marah melihat tubuh adiknya yang dingin dan kaku. Ia sangat marah sampai rasanya ia ingin meledak. Dan ia ingin membuat Dharma merasakan sakitnya kehilangan orang yang dia cintai.